Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Psikologi Pendidikan Prodi PG PAUD semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Kami terdiri dari Lilis Tisnawati, Mega Silviani, dan Rizkika Humaira. Di sini kami akan membahas tentang materi psikologi di bidang pendidikan. Selamat menonton. Sebelum membahas tentang psikologi di bidang pendidikan, kita harus cari tahu dulu ya, apa sih sebenarnya psikologi itu? Jadi teman-teman, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu psik dan logos. Psik yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Sedangkan definisi dari pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang berkemajuan. Nah, di sini dapat kita tarik garis kesimpulan bahwa psikologi di bidang pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang peserta didik dalam situasi atau lingkungan belajar. Teman-teman perlu diketahui nih, jika dulu psikologi ini dikategorikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Mengapa demikian ya? Jawabannya adalah karena dulu psikologi masih dipengaruhi oleh ilmu filsafat dan juga ilmu pengetahuan alam. Sampai akhirnya pendidikan mengenai psikologi ini semakin berkembang karena banyak ilmuwan yang melakukan penelitian, sehingga berdirinya laboratorium psikologi pertama di Jerman pada tahun 1879. Nah, berdirinya laboratorium ini menjadi tonggak sejarah berdirinya psikologi sebagai ilmu yang mandiri. Perkembangan berikutnya di tahun 1880 mulai bermunculanlah Fakultas Psikologi di Amerika Serikat, dan perkembangan selanjutnya pada tahun 1881 muncullah jurnal pertama mengenai psikologi, hingga pada tahun 1883 berdirilah laboratorium psikologi pertama di Amerika Serikat. Perkembangan psikologi di bidang pendidikan. Nah, psikologi bidang pendidikan ini melahirkan 3 kategori. Nah, ada psikologi pendidikan dengan dasar kognitif, behavioristik, dan juga humanistik. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan 3 dasar tadi ya, karena sudah dipelajari sebelumnya di teori belajar. Teman-teman, adanya teori ini menghasilkan simpang siur nih, ada yang setuju, ada pro kontranya, dan sejenisnya. Namun, pada kenyataannya, teori-teori psikologi ini di bidang pendidikan khususnya memberikan banyak pengaruh terhadap bidang pendidikan itu sendiri. Baik, sebelumnya seberapa penting sih psikologi pendidikan dalam pembelajaran? Ya, sangat penting. Pengetahuan guru terhadap kondisi psikologi siswa sangat diperlukan. Hal ini yang menjadikan bahwa psikologi pendidikan memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena guru merupakan ujung tombak proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga seharusnya psikologi pendidikan menjadi kebutuhan bagi setiap guru. Selain itu, sebagai seorang pendidik, guru perlu menggunakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan tentang psikologi siswa agar bisa mendidik dan membimbing siswa sehingga menemukan jalan keluar atas semua permasalahan yang muncul ketika proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu apa sih tujuan kita mempelajari psikologi pendidikan? Ya, terdapat beberapa tujuan kita mempelajari psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, dapat memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu atau siswa secara umum baik dalam bentuk sikap maupun tingkah laku selama proses pembelajaran. Yang kedua, dapat memahami kemampuan dan potensi siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran sehingga tercapai tujuan-tujuan pembelajaran yang efektif. Yang kelima yaitu dapat membantu siswa untuk menyelesaikan proses pembelajaran, sehingga dengan adanya pengetahuan guru tentang psikologi siswa dapat memberikan bantuan kepada siswa untuk menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas.
Oke teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup kajian psikologi pendidikan dan juga pokok-pokok pembahasan psikologi pendidikan. Nah, di sini membahas tentang proses belajar mengajar dari berbagai sudut pandang psikologis siswa maupun gurunya. Secara lebih khusus, psikologi pendidikan itu membahas tentang sikap dan tingkah laku siswa sebagai individu, anggota kelompok, ataupun hubungan antara keduanya dengan lingkungan sekitar, seperti guru, keluarga, lingkungan sekolah, ataupun masyarakat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, yaitu pokok-pokok pembahasan psikologi pendidikan. Nah, teman-teman, jadi ada 5 garis besar pokok-pokok pembahasan psikologi pendidikan. Yang pertama, yaitu perkembangan. Nah, perkembangan manusia dari mulai anak-anak, remaja, hingga dewasa. Di sini kita akan tahu bahwa setiap manusia memiliki kekhasan-kekhasan yang unik dalam setiap fase perkembangannya. Kedua, perbedaan individu, meliputi inteligensi, minat, bakat, ataupun gaya belajar. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap individu itu tidak sama, dan mereka mempunyai keunikan-keunikannya tersendiri. Selanjutnya, di pokok pembahasan yang ketiga, itu ada teori belajar. Mulai dari teori belajar behavioristik, konstruktivistik, dan seterusnya. Lalu ada yang keempat, itu ada motivasi belajar. Faktor dari dalam diri individu sendiri ataupun motivasi dari luar. Pokok pembahasan yang kelima yaitu evaluasi belajar. Nah, di sini bagaimana nanti kita mengevaluasi peserta didik dengan tahapan-tahapan atau cara-cara yang sesuai dengan psikologi pendidikan. Teman-teman, pada intinya perkembangan psikologi pendidikan itu mengubah tingkah laku peserta didik ke arah perkembangan menjadi pribadi yang optimal. Oke teman-teman, cukup sekian materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.